Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar dalam acara kajian wali dengan tema peran orang tua sebagai guru di rumah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian wali pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan tilawah Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Aditya Sigit Putra Pratama dari kelas 10A. Kepada Ananda Aditya Sigit Putra Pratama kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Aditya Sigit Putra Pratama yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat yang berakhir nanti. Allahumma amin. Acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Yayasan Semat Cendekia yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu Setiawan SSI. Kepada Al Ustadz Wahyu Setiawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para wali siswa santri SMKIT Semat Informatika yang berbahagia, para ustadz dan ustadzah SMKIT Semat Informatika yang kami banggakan. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang kita dapatkan di hari ini dan hari-hari yang telah lalu. Semoga kenikmatan ini membawa kebaikan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua wali yang saya hormati, Ustadz dan Ustadzah SMKIT Semat Informatika, alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti acara parenting. Apa itu parenting? Parenting ini adalah metode pendidikan kepada anak-anak kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan anak-anak kita itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita. Akan tetapi ketika secara teknis kita mungkin belum bisa memenuhi kewajiban ini, maka pendidikan anak-anak kita ini kita titipkan di sekolah. Tetapi secara hakikat
pendidikan anak-anak kita ini menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita ini kita titipkan di sekolah, maka satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita mensupport sekolah, mensupport para ustadz dan ustadzah di sekolah, mendukung sepenuhnya, karena mereka para ustadz dan ustadzah ini yang menjadi wakil kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita dukung mereka para ustadz dan ustadzah, bukan malah melemahkan gitu ya. Ketika ada anak didik kita, anak-anak kita kemudian melakukan satu hal yang melampaui aturan main yang ada di SMK IT Smart Informatika, justru kita malah membela anak kita gitu ya. Karena para ustadz dan ustadzah ini sudah kita percayai untuk mendidik anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, parenting nanti insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hatta Samsudin ya, insya Allah mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan memberikan kekuatan kita, mencerahkan kita, agar kita benar-benar bisa mendidik anak-anak kita, baik di rumah ataupun ketika di sekolah, kita bisa benar-benar legowo, ikhlas untuk menitipkan anak-anak kita diasuh, diajar, dididik oleh para ustadz dan ustadzah di SMK IT Smart Informatika. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama parenting ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima ini menguatkan kita, mengikhlaskan kita untuk lebih semangat mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, baik di rumah maupun ketika mereka ada di sekolah. Semoga anak-anak kita ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi generasi perintis peradaban yang akan menjayakan Islam di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Setiawan yang telah memberikan sambutan di acara hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Hatta Samsudin pada kajian wali pagi hari ini dengan tema peran orang tua sebagai guru di rumah. Kepada Al-Ustadz Hatta Samsudin, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim melalui kajian online parenting. Kita akan membahas seputar bagaimana kita sebagai orang tua mampu menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah. Khususnya kita sama-sama tahu hari ini di saat kita semua khawatir dengan kondisi penyebaran pandemi COVID-19, kita tahu bahwa pembelajaran hari ini banyak menggunakan metode online atau daring untuk menjaga keselamatan kita bersama. Karena itulah yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kesadaran para orang tua agar bersemangat, agar juga bersiap, agar juga menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah tugas mulia, bahkan ini adalah tugas sesungguhnya para orang tua. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sama-sama mengingatkan dan menguatkan bagaimana sejatinya orang tua siap untuk menjadi guru yang membimbing anak-anak mereka di rumah masing-masing. Kita tahu tentu ini bukan hanya soal terkait materi pelajaran, materi perkuliahan, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat pembelajaran, tetapi tentu orang tua
harus menjadi yang utama dalam membimbing akhlak anak-anaknya. Kita tahu tugas utama orang tua yang sering salah dipahami, biasanya ada yang menganggap tugas saya adalah mencari nafkah, tugas saya adalah mencari uang untuk keluarga saya. Ternyata itu kewajiban, tetapi tugas utama sang ayah, tugas utama orang tua sudah jelas disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini adalah tugas utama orang tua. Apa itu? Memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya tidak tergoda dengan godaan syaitan, tidak terjerembab pada hal-hal yang menjauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mentadaburi ayat ini dengan mengatakan, ini menunjukkan para orang tua harus senantiasa berpatroli di rumah mereka, dalam arti berjaga agar tidak ada lobang-lobang yang mengantarkan anggota keluarganya ke neraka. Naudzubillah. Jadi orang tua harus memastikan bahwa potensi-potensi keburukan di rumah itu harus tertutup. Lobang-lobang yang bisa menjerembabkan anak-anaknya ke neraka itu harus ditutup oleh para orang tua. Maka ini tugas orang tua. Karena apa? Karena tentu kita semua menginginkan kebaikan. Kita semua menginginkan kebaikan di akhir, bisa berkumpul bersama keluarga kita nanti di akhirat di surga. Pasti akan membahagiakan. Lebaran yang kemarin berlalu kita lalui tidak ideal. Kita berbahagia dengan lebaran, kita berbahagia menyelesaikan Ramadan, tetapi kebahagiaan itu belum sempurna karena ternyata tidak semua kita bisa berkumpul bersama keluarga. Ada larangan mudik karena corona, ada larangan untuk kita bepergian keluar kota, ada larangan untuk berkumpul-kumpul sehingga lebaran kemarin bisa jadi berbeda. Kita bahagia tapi kurang sempurna kebahagiaan kita karena tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka demikian pula ketika kita di surga, sesungguhnya surga adalah nikmat yang luar biasa, tetapi kesempurnaan kebahagiaan kita ketika di surga adalah ketika bertemu dengan anak-anak atau istri yang kita cintai. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, ada jannatu adn yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada surga Aden yang memang dijanjikan bahwa akan masuk di sana rombongan keluarga-keluarga. Dari anak mereka, dari ayah, kakek mereka, dari istri, dari saudara mereka, dengan syarat tentu mereka adalah orang-orang yang saleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyadari hal ini. Mari kita merenungi sepenuh hati bahwa tugas kita tidak hanya terkait yang materi, menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, menyiapkan fasilitas buat mereka. Tidak hanya itu, tapi lebih jauh tugas kita adalah memastikan semuanya bersama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali di surganya. Apalagi di dalam doa kita, surat Al-Furqan ayat 74. Di dalam doa kita para orang tua senantiasa mendoakan semoga anak istri kita, semoga keluarga kita ini bukan hanya menjadi qurrata a'yun, tetapi juga mampu menjadi pemimpin bagi umatnya, pemimpin bagi masyarakat, yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Karena kita tahu dalam Islam dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap kepada Allah agar anak istri kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Artinya apa? Pertama, mereka mendapatkan kesalihan, beribadah, akhlak yang baik. Tapi itu ternyata tidak cukup. Kita juga ingin mereka menjadi lil muttaqina imama, yaitu menjadi sosok muslih, sosok yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Bahkan siapa tahu juga menjadi pemimpin bagi masyarakat. Karena itu
ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus memperbaiki diri kita, merenungi untuk mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun dan juga menjadi pemimpin bagi masanya nanti. Tentu ini tidak mudah. Kita perlu saling menguatkan, kita perlu saling mengingatkan. Kajian online kali ini juga untuk mengingatkan, apalagi Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya dalam masa-masa menjelang masa-masa remaja, masa-masa menjelang dewasa, masa-masa yang pasti akan lebih banyak godaan, tuntutan, dan juga masa-masa di mana kita akan banyak mengelus dada. Mari kita bersama-sama. Ada satu contoh yang menarik dalam hal ini, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kita tahu beliau ketika diperintahkan untuk menyembelih sang putra Ismail yang sangat dicintainya. Ketika itu beliau memanggil sang anak dengan panggilan cinta, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Maka ini adalah satu gambaran yang hebat tentang bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan anaknya yang ketika itu usianya belasan tahun, sekitar 15 tahun, seperti anak-anak kita yang masuk SMK, SMP, SMK, SMA. Beliau memperlakukan sebagai seorang sahabat yang dekat dengan panggilan penuh cinta, "Ya bunayya." Kemudian juga padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu setidaknya mempunyai 3 hal yang dia bisa saja berlaku keras, kasar, otoriter kepada sang anak, tetapi dia tidak memilih hal itu. Pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang yang mempunyai usia yang sangat jauh. Dia adalah senior, usianya 90-an tahun ketika itu. Sementara Ismail kecil, usianya 15 tahun, jauh, sehingga ketika Nabi Ibrahim memilih untuk otoriter pun barangkali itu menjadi satu hal yang dimaklumi, tapi dia tidak memilih hal itu. Secara posisi, Nabi Ibrahim adalah sang ayah, Ismail adalah anak. Kemudian secara kedudukan, Nabi Ibrahim adalah nabi, bahkan kita tahu beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan Ismail waktu itu masih bocah biasa. 3 hal ini sebenarnya kalau Nabi Ibrahim mau dengan kasar, dengan otoriter mengatakan, "Aku diperintahkan untuk menyembelihmu," itu bisa jadi akan dimaklumi. Tetapi beliau tidak memilih hal itu. Beliau memilih menjadikan Nabi Ismail kecil sebagai sahabat dengan mengatakan, "Fandur mada taro." Lihat bagaimana pendapatmu. Aku ingin melihat bagaimana pendapat tentang hal itu. Dan kita tahu Nabi Ismail menjawab dengan sepenuh lapang dada, sepenuh pemahaman, dan mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang kau perintahkan. Satajiduni, insyaallah engkau akan mendapatiku, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Tentu saja dalam konteks hari-hari ini bukan sekedar sahabat bermain, bukan sekedar sahabat beraktivitas, tetapi kita mampu juga menjadi guru yang membimbing anak-anak kita. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan dalam kaitannya menjadi guru bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita mulai dari bisakah kita menjadi sahabat yang layak diteladani. Ingat, anak-anak merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya setiap hari, apalagi ketika berkumpul di rumah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sudah mengingatkan seorang anak, kullu mauludin yuladu ala fitrah, itu pasti dilahirkan dalam fitrahnya, fitrah tauhid, fitrah kebersihan hati. Lalu siapa yang merubah? Ternyata adalah orang tuanya sendiri yang mereka lihat setiap hari. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Bisa jadi kedua orang tuanya yang mengubah fitrah tauhid itu menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi.
Artinya apa? Saat-saat ini barangkali kita sangat-sangat intens berkumpul di rumah kita. Kita stay at home. Kita tetap di rumah dalam menjaga kesehatan dan memutus persebaran virus COVID-19. Berarti bisa jadi anak kita juga setiap hari akan lebih mengenal kita, lebih dekat dengan kita, dan juga merekam apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang tercinta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari-hari ini kita tidak layak menjadi sahabat yang bisa mereka teladani. Marilah kita beri mereka inspirasi keteladanan kebaikan. Dalam hal apa? Dalam tutur kata. Bisa jadi dalam tutur kata kita jaga bagaimana kita bertutur kepada mereka, ataupun bertutur kepada yang lebih tua, ataupun bertutur antara suami dan istri. Kita jaga juga perbuatan kita. Bagaimana ibadah kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana hal-hal sunnah yang kita lakukan, itu mereka rekam. Sehingga apakah kita layak menjadi sahabat, layak kita menjadi guru bagi mereka di rumah? Kita mulai dari unsur yang pertama adalah keteladanan. Kita bisa nggak kita menjadi inspirasi bagi mereka dalam beribadah, inspirasi mereka dalam beramal, bahkan inspirasi mereka di dalam berakhlak. Maka mari kita jaga perilaku kita, kita jaga tingkah laku kita jaga ibadah kita, agar mereka benar-benar tenang dan kemudian meyakini bahwa kita adalah sosok sahabat yang bisa menjadi inspirasi keteladanan. Kita tentu menginginkan mereka baik, tapi belum tentu kita siap merubah diri kita menjadi baik. Kita ingin mereka dekat dengan Al-Quran, kita ingin mereka menghafal Al-Quran, kita semangati dan kita tanyai mereka tentang Al-Quran. Tetapi jangan lupa, kita juga harus bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Kita harus semangat juga untuk menghafal Al-Quran. Kita harus semangat juga untuk menumbuhkan kondisi, situasi rumah kita menjadi rumah yang lebih Qur'ani. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari sisi ini saja kita bisa jadikan rumah kita sebagai inspirasi rumah Qur'ani. Kita mulai dari diri kita. Bapak Ibu, mari kita cintai Al-Quran, mari kita kuatkan hubungan kita dengan Al-Quran, dan biarkan anak-anak kita akan melihat, merekam, dan insya Allah mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada. Itu yang pertama, bagaimana kita menjadi sahabat, inspirasi dalam keteladanan. Kemudian Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang juga mampu mendidik dan membimbing dengan bijak. Karena apa? Ada kecenderungan bagi para orang tua untuk membiarkan anaknya. Mungkin terlalu suntuk, mungkin menyerah dengan kondisi. Ada kecenderungan bagi orang tua juga sebaliknya memanjakan sang anak. Dia biarkan apa yang dilakukan sang anak, dia berikan apa yang diinginkan. Maka ingat, janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak dan harta-harta melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai posisi kita sebagai sahabat bagi mereka itu ternyata membiarkan mereka dalam keburukan. Tidak. Tapi kita ingat, kita punya kewajiban. Seorang muslim saja punya kewajiban kepada saudara muslim yang lain dengan tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita juga sebagai seorang beriman punya kewajiban dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran di depannya dan dia mampu mengubah, hendaklah ubah dengan tangannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang tua yang membiarkan, tidak mau menasihati, tidak mau mengubah kemungkaran yang ada di hadapannya, padahal dilakukan oleh anak-anak mereka. Maka sekali lagi, jadilah orang tua yang tegas. Sosok pendidik, sosok guru juga punya ketegasan. Guru juga boleh mengevaluasi. Maka
Maka jangan sampai keberadaan kita di rumah justru malah membiarkan apa-apa yang harus diarahkan oleh orang tua. Jangan sampai keberadaan anak-anak kita bersama kita di rumah, ternyata mereka menemukan banyak hal yang dibiarkan oleh orang tua. Tidak, sekali-kali tidak. Memanjakan anak bukan solusi. Sekali lagi, memanjakan anak bukan solusi. Ada banyak kisah. Mereka anak yang tumbuh dalam kemanjaan, fasilitas, kemewahan, dibiarkan oleh orang tuanya melakukan banyak hal, main game sesukanya. Maka ketika dia beranjak dewasa, bahkan di usia 20-an, 25, dia tidak mempunyai ketegasan, dia tidak mempunyai keberanian, dia tidak mempunyai life skill, dia hanya mempunyai kemanjaan kepada orang tua. Bapak Ibu, boleh kita memanjakan orang tua, memanjakan anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan senantiasa sehat? Apakah kita juga akan senantiasa kaya dan cukup terus harta kita? Dan juga apakah kita senantiasa hidup untuk melindungi anak-anak kita dan bersama mereka setiap saat? Tidak. Bisa saja kita berpisah dengan mereka karena mereka akan segera menuntut ilmu ke jenjang berikutnya, atau kita juga atas takdir Allah kita mendapatkan sakit, ujian dan lain sebagainya. Maka memanjakan sesungguhnya menjerumuskan. Dia bukan solusi. Dia adalah kebahagiaan sesaat, kegembiraan sesaat yang ditawarkan oleh para orang tua. Tapi sesungguhnya dia bisa menjerumuskan anak-anaknya dalam belenggu kemanjaan. Mari kita berikan mereka ketegasan, bukan kekerasan. Kelembutan, bukan kemanjaan. Jadilah sosok yang semangat untuk mendidik anak dengan tegas, bijak. Kemudian termasuk tadi saya sudah ingatkan, hari-hari ini di rumah godaan begitu banyak, pasti ada godaan HP, game dan seterusnya. Ingat para orang tua, Anda bisa mengarahkan sebenarnya, Anda bisa mengingatkan sebenarnya, Anda juga bisa menunjukkan hal-hal yang baik di internet untuk mereka pelajari. Tapi kalau kita hanya membiarkan, kalau kita hanya memanjakan, sesungguhnya waktu akan berjalan begitu cepat. Dan ternyata waktu berjalan, kita belum mendapatkan apa-apa dari liburan, dari belajar di rumah ini. Karena apa? Karena kita senantiasa menunda-nunda dalam mengingatkan anak kita. Kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda tercinta, yang berikutnya setelah kita menjadi sahabat keteladanan, menginspirasi kebaikan, kita harus mendidik dengan bijak dan tegas. Yang ketiga, mari kita siapkan rumah kita dengan penuh cinta agar mereka mampu belajar dengan nyaman di rumah. Ini berarti terkait dengan bagaimana suami istri, bagaimana bapak dengan ibu di rumah. Kita jadikan rumah yang hari ini menjadi semacam benteng pertahanan dari penyebaran virus corona. Kita jadikan rumah kita rumah yang nyaman, penuh cinta, rumah yang membuat mereka nyaman untuk belajar, rumah yang membuat mereka semangat untuk menuntut ilmu, rumah yang menjadikan mereka termotivasi untuk belajar dan membuka buku. Bukan rumah yang membuat mereka jenuh, membuat mereka jengah, membuat mereka emosional. Karena itu yang terpenting, Bapak Ibu, Ayah Bunda tercinta, antara Bapak dan Ibu sebagai suami dan istri harus mampu menghadirkan rumah yang nyaman bagi mereka, rumah penuh cinta. Tidak boleh ada konflik, atau kalaupun ada konflik jangan di hadapan anak-anak. Kalaupun ada konflik yang harus diselesaikan antara suami istri, pertama, sebisa mungkin jangan di hadapan mereka. Dan tentu saja sebisa mungkin kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang membuat mereka sedih, takut, bingung, dan gelisah. Dan yang ketiga, lebih penting lagi adalah kalau kita memang berkonflik antara suami dan istri, maka berikan contoh kepada mereka bahwa Anda bisa menyelesaikannya dengan baik dalam waktu cepat. Anda, para suami istri, para ayah dan bunda, para bapak dan ibu, bisa kembali hangat, bisa kembali rukun, bisa kembali mesra di hadapan anak-anak. Maka anak-anak kita akan membuat kesimpulan, ternyata mudah sekali rekonsiliasi,
bahwa konflik bukan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin ada. Pasti akan ada konflik. Tapi mereka mendapatkan pelajaran bagaimana mengakhiri konflik. Jadi ayah ibu, jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk mencari ilmu. Dengan rumah yang nyaman, suasana yang harmonis, maka kita semangati anak kita untuk membaca buku. Semangati, kita tahu Bapak Ibu, untuk literasi di negeri ini. Literasi di negeri ini sangat mengkhawatirkan. Indonesia masuk dalam daftar negara nomor 61 dari 62 negara dalam masalah semangat membaca buku atau literasi. Maka ini menjadi PR bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita ternyata juga jauh dari buku, malas membaca buku. Yakinlah, itu semua bisa berawal dari rumah yang nyaman, rumah yang penuh cinta, dan tentu saja kita semangati mereka untuk membaca buku. Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda tercinta, tidak lupa bahwa yang berikutnya, bagaimana kita menjadi sahabat yang dekat, sahabat yang mampu bukan hanya dekat, ya, bukan hanya dekat, tetapi juga kita mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Kebersamaan. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail ketika kecil, tetapi kemudian ketika bertemu, dikatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nabi Ismail kecil kemudian sering diajak bersama oleh sang ayah menyelesaikan tugas-tugasnya, bepergian, sehingga terjadi kedekatan yang luar biasa. Maka kesempatan hari-hari ini, ketika ada masa pandemi ini, mungkin banyak kita di rumah saja, kita tidak tahu, di luar sana banyak catatan. Ketika di rumah saja bukannya semakin harmonis, ada banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian di masa pandemi ini. Ada juga kasus KDRT ketika masa pandemi. Maka Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda tercinta, semoga keluarga kita tidak termasuk yang demikian. Kita jadikan justru ini menjadi kebersamaan yang erat. Dan kebersamaan bukan sekedar kita sering kumpul-kumpul bareng, bukan sekedar kita sering makan-makan atau jalan-jalan bareng. Kebersamaan adalah kebersamaan dalam hati ke hati. Anak merasa nyaman dengan orang tuanya, mampu berbicara apa saja, mampu menyampaikan keinginan-keinginannya, dan mampu menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Ini yang kita inginkan. Dan kemudian juga sebaliknya, orang tua juga harus mampu mewariskan nilai, visi, dan juga memancing kedekatan dengan fandur mada taro. Bapak Ibu, komunikasi kita kepada anak-anak kita rasa-rasanya perlu selalu kita tingkatkan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang merasa cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, atau pertanyaan-pertanyaan yang menusuk, pertanyaan-pertanyaan seperti wawancara, bahkan pertanyaan seperti memeriksa dan menginvestigasi. Tidak cukup. Kita sering bertanya, sudah makan belum? Sudah sholat? Sudah tilawah belum? Mereka menjawab biasanya dengan bermalas-malasan. Maka kita perlu bertanya dengan sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada sang anak, fandur mada taro. Lihat bagaimana pendapat. Sesekali kita bertanya sesuatu yang menjadikan mereka semangat dalam menjawab. Inilah komunikasi yang efektif, komunikasi yang hangat. Kita bertanya tentang apa cita-citanya, kita bertanya tentang apa keinginannya, kita bertanya tentang apa perasaannya, kita bertanya dengan apa yang ingin dia lakukan di masa-masa di rumah seperti ini. Maka inilah kita menjadi guru yang mampu menghadirkan komunikasi yang dekat, hangat kepada anak-anak. Dan tentu saja bukan hanya soal komunikasi, kita harus mampu memotivasi mereka. Memotivasi anak kita istimewa, mengapresiasi anak kita barangkali mempunyai keahlian, mempunyai hobi, mempunyai potensi, mempunyai passion yang belum ditemukan. Mari kita bantu mereka menemukannya. Jangan sampai seperti orang tua zaman dahulu. Banyak orang tua zaman dulu yang berpikir anak cerdas, pintar, itu yang cerdas di bidang matematika. Ketika ada anak yang pintar di bidang lain, atau anaknya pintar di bidang lain, mereka tidak menganggapnya cerdas, kecuali bahwa cerdasnya di bidang matematika.
Maka hari ini para orang tua tidak boleh bersikap seperti itu. Mari kita apresiasi. Mari kita menjadi guru yang mampu memetakan anak kita sebenarnya potensinya apa. Anak kita sebenarnya senang dalam bidang apa. Lalu tentu kita berikan fasilitas, kita berikan arahan agar dia terus bersemangat dalam menggali ilmu yang dia sukai. Rio Haryanto, kita tahu pembalap, seorang pembalap muda muslim yang dikenal dan sempat mengharumkan nama bangsa. Tetapi tentu dia berawal dari satu hobi yang aneh, yaitu kebut-kebutan. Tentu itu berawal dari satu hobi kebut-kebutan, balapan. Tetapi sang ayah mampu melihat potensi ini, mengarahkan, memfasilitasi, dan akhirnya kemudian berprestasi. Marilah kita jadi ayah sebagaimana ayah dari Rio Haryanto, yaitu mampu memetakan kira-kira apa yang menjadi potensi sang anak. Kita arahkan, kita fasilitasi, kita kembangkan, dan insya Allah itu menjadi buah prestasi. Karena apa? Khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi apapun di bidangnya, mari kita semangati. Sebagaimana Rasulullah SAW menyemangati dan mendoakan Ibnu Abbas dengan mengatakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman dalam masalah agama dan jadikan dia paham dalam masalah ilmu tafsir. Maka kemudian ini menyemangati, dan Ibnu Abbas pun kemudian menjadi sahabat yang dikenal pawai dalam masalah tafsir. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan anak-anak kita sebagai sahabat yang dekat. Kita arahkan potensinya dengan baik, tetapi tentu semua itu jangan lupa kita harus mampu menjadi sahabat yang mengajak mereka kepada ketakwaan, mengajak mereka kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk mempunyai kekokohan dalam ruhiyah. Mari kita kuatkan ibadah, kita kuatkan doa kita kuatkan kesalehan kita. Semoga itu bermanfaat bagi anak-anak kita kelak ketika mereka dewasa, bahkan setelah mereka besar dan tua. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian parenting online kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk istiqomah hingga husnul khotimah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita insyaallah juga menjadi qurrata a'yun dan menjadi lil muttaqina imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hatta Samsudin yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan bisa mengaplikasikan hal-hal ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Asal selanjutnya adalah informasi dari sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMK ITS Informatika Al-Ustaz Nuruddin Ahmad Siddiqi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid SMK ITS Informatika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama marilah kita iringi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan akhir pekan ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tes kenaikan kelas 10 dan kelas 11. Dan alhamdulillah siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 sudah menaiki jenjang selanjutnya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang sudah naik kelas. Ini adalah sebuah prestasi bagi siswa-siswi, putra-putri, Bapak Ibu sekalian. Beberapa pembelajaran sudah diikuti dari putra-putri Bapak Ibu sekalian, baik yang sifatnya pembelajaran akademik, meskipun pada beberapa bulan yang lalu dengan kondisi masa darurat COVID-19 kita melaksanakan pembelajaran secara daring.
alhamdulillah berkat support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian bisa berjalan dengan lancar. Dan selain pembelajaran akademik, sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun mental sebagai siswa SMK agar lebih memiliki mental yang tangguh, bagaimana memiliki mental bertanggung jawab, mental kemandirian. Harapannya setelah di akhir kenaikan kelas ini bisa lebih baik, lebih mandiri lagi, lebih bagus lagi karakter dan juga mentalnya. Dan juga yang lebih penting bagaimana peserta didik semakin meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadahnya melalui bulan Ramadan kemarin agar menjadi pribadi yang lebih memiliki adab yang baik, memiliki karakter Islami yang baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami di sekolah kedepannya akan mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua wali murid dalam pembelajaran selanjutnya, karena pendidikan itu perlu adanya kerjasama antara sekolah dan juga orang tua, di mana pendidikan yang utama itu adalah pendidikan di keluarga, di orang tua. Jadi kita kedepannya mohon kerjasama, dukungannya agar putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa belajar lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui di Indonesia dan juga utamanya di kota Surakarta, tempat SMK ITS Informatika, kondisi saat ini masih dalam zona masa darurat COVID, jadi belum selesai. Sebagaimana kita ikuti dari arahan Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan selama daerah itu masih belum kondisi hijau atau masih ada kasus COVID-19. Untuk itu pembelajaran selanjutnya di tahun ajaran baru, insya Allah kita masih melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi masih dalam pembelajaran jarak jauh online, kurang lebih kalau kita prediksikan kira-kira hampir 1 semester. Ini waktu yang cukup panjang. Kemarin kita sudah sekitar 3 bulan, ini akan ditambah lagi kira-kira hampir 1 semester. Ini waktu yang cukup panjang. Tentunya tingkat keberhasilan pendidikan berbeda dengan tatap muka. Untuk itu ke depan mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dan juga sekolah tentunya akan menyiapkan pembelajaran yang efektif, bagaimana supaya tetap bisa berjalan optimal. Kita harapkan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK ITS Informatika bisa mengoptimalkan pembelajaran di rumah, bisa meningkatkan skill-skill kehidupan, meningkatkan kemandirian di lingkungan sekitarnya, sebagaimana target seorang siswa SMK itu harapannya bisa mandiri, jadi bisa melatih kemandirian di lingkungan masing-masing. Yang kedua, kami di sekolah tentunya akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana supaya tercapai dari target pembelajaran, bagaimana supaya nanti siswa menjadi siap kerja, bagaimana siap di kemandirian. Harapannya ini perlu adanya kerjasama dari kita di sekolah dan juga yang di rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya untuk informasi pembagian rapor kami sampaikan melalui WhatsApp dari wali kelas kepada Bapak Ibu sekalian secara soft file. Semoga itu menjadi representasi dari capaian pendidikan selama satu semester kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk rapor yang asli nanti akan diberikan di
di semester selanjutnya untuk diminta tanda tangan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya mohon kerjasama kepada Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran di tahun ajaran baru. Semoga lebih efektif, bisa berjalan dengan baik meskipun dalam jarak jauh, dan semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa sukses semuanya, meraih prestasi-prestasi baik di bidang akademik maupun di aspek yang lain, kemandirian dan untuk meningkatkan skill walaupun dalam masa pandemi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan siswa berprestasi. Yang pertama diraih oleh Ananda Azizatul Fauziah Latif di kelas 10 dengan total nilai 1495 dengan rata-rata 87,97. Dan yang kedua adalah dari kelas 11 diraih oleh Ananda Finzi Mihyazul dengan total nilai 1121 dengan rata-rata 84,8. Untuk siswa berprestasi di bidang Holi Al-Quran dari kelas 11B diraih oleh Ananda Tirani Nur Insania, dan dari kelas 10A diraih oleh Ananda Aditya Sigit Putra Pratama. Untuk siswa berprestasi di bidang produktif yang telah mendapatkan sertifikat MTCNA diraih oleh Ananda Muflih Taqiyuddin dari kelas 11A dan Ananda Ihsanuddin dari kelas 11A. Demikian pembacaan siswa berprestasi tahun ajaran 2019-2020. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir acara pada hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup acara kajian wali pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.